Bagaimana jika kebiasaan minum air putih segera setelah bangun tidur justru membawa dampak negatif bagi kesehatanmu? Masalahnya bukan pada air itu sendiri, melainkan pada kebiasaan tertentu yang menyertainya, yang bisa menyebabkan gangguan mulai dari rasa mual hingga tekanan berlebihan pada organ tubuh. Walaupun banyak yang menyoroti manfaat minum air di pagi hari, tak banyak yang membahas potensi risiko jika dilakukan tanpa kehati-hatian, terutama bagi para lansia yang tubuhnya lebih sensitif dan mudah bereaksi. Fungsi ginjal, pencernaan, dan jantung sangat bergantung pada waktu dan keseimbangan yang tepat. Pada saat bangun tidur, tubuh sedang berada dalam kondisi yang rentan. Perubahan hormon, penyesuaian tekanan darah, dan kadar elektrolit yang masih rendah. Jika kamu mengonsumsi air secara tidak tepat atau dengan cara yang kurang benar, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tapi bisa memengaruhi kesehatan secara perlahan. Beberapa orang mungkin merasa lemas, jantung berdetak tidak beraturan, berkeringat dingin, atau merasa aneh tanpa alasan jelas. Seringkali kita tidak menyadari keterkaitan ini, namun setelah memahami prosesnya, semuanya akan terasa masuk akal. Dalam video ini, kami akan membahas 5 kesalahan umum yang dapat membuat kebiasaan minum air pagi yang seharusnya menyehatkan justru berpotensi berbahaya. Setiap kesalahan ini merupakan bahaya tersembunyi yang sering terabaikan, dan yang terakhir bisa merubah pandanganmu terhadap rutinitas pagimu secara keseluruhan. Jika kamu ingin menjaga pencernaan tetap sehat, jantung stabil, dan pikiran jernih, simak terus video ini. Ini mungkin akan menjadi wawasan penting yang akan kamu dapatkan minggu ini. Yuk, kita mulai. Poin pertama, minum air es pada saat perut kosong. Memulai pagi dengan meneguk segelas air dingin dari kulkas saat perut masih kosong mungkin terasa menyegarkan dan membuat Anda lebih waspada. Namun, memberi tubuh kejutan suhu rendah seperti itu di awal hari sebenarnya bisa mengganggu keseimbangan sistem tubuh Anda. Ketika Anda tidur, tubuh bergerak dalam mode istirahat, organ-organ vital melambat, pembuluh darah sedikit menyempit, dan sistem pencernaan dalam keadaan tenang. Memasukkan air sangat dingin ke dalam tubuh yang sedang rileks ini ibarat tiba-tiba mengerem keras pada kendaraan yang baru mulai berjalan pelan-pelan. Hal ini menyebabkan otot perut menegang, proses pencernaan terhambat, dan pembuluh darah menutup kembali di saat seharusnya membuka untuk membantu tubuh menyesuaikan diri. Masalah sebenarnya bukan air itu sendiri, melainkan suhunya yang dingin. Air dingin mengharuskan tubuh mengeluarkan energi ekstra agar suhu tubuh tetap stabil. Untuk orang muda, hal ini mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi bagi orang lanjut usia dengan metabolisme yang melambat, hal ini bisa menimbulkan tekanan berlebih pada sistem jantung dan pembuluh darah. Tanda-tanda seperti sakit kepala mendadak, pusing, atau rasa dingin yang menetap di dada menandakan tubuh sedang bereaksi dengan stres, bukan merasa segar. Contohnya adalah Bu Erlina, wanita berusia 76 tahun yang setiap pagi selalu meminum air dingin langsung dari kulkas. Dia merasa air itu membantu membersihkan tenggorokannya dan membuatnya lebih segar, tapi lama-kelamaan mulai merasakan kram perut, tangan dingin, dan pencernaan yang lambat di pagi hari. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan mencoba mengganti air dinginnya dengan air suhu ruangan selama beberapa minggu, keluhan tersebut hilang. Kini pagi-pagi terasa lebih nyaman, tenang, dan tubuhnya tidak mudah bereaksi berlebihan. Seringkali kita mengira rasa tidak nyaman kecil seperti ini adalah bagian wajar dari proses penuaan. Padahal, banyak dari masalah tersebut muncul karena kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tubuh yang berubah. Apa yang dulu membuat Anda semangat di usia 25, bisa jadi justru membebani tubuh Anda di usia 75. Jika rutinitas pagi Anda terasa seperti kejutan bagi tubuh, cobalah memulai hari dengan air yang suhunya lebih hangat, mendekati suhu tubuh. Berikan penghormatan pada organ-organ Anda yang telah bekerja keras sepanjang hidup, karena mereka pantas mendapatkan perlakuan lembut dan perhatian. Poin kedua, kebiasaan minum air terlalu cepat atau meneguk dalam jumlah besar bisa berisiko. Memang terasa nikmat saat mengambil tegukan besar, apalagi ketika haus. Namun, jika dilakukan terlalu cepat, khususnya segera setelah bangun tidur, ini bisa mengganggu keseimbangan tubuh yang masih sensitif di pagi hari. Saat bangun, tubuh Anda sedang bertransisi dari keadaan tidur ke keadaan aktif. Dalam masa ini, berbagai sistem tubuh menjadi lebih rentan. Lapisan lambung belum sepenuhnya siap menerima makanan atau minuman, detak jantung mulai menyesuaikan, dan tekanan darah juga sedang beradaptasi. Meneguk segelas air dalam 1 kali tegukan, meski suhunya normal, dapat menyebabkan perut terasa kembung, pusing, bahkan kadang muncul rasa mual atau ringan di kepala yang tiba-tiba.
Hal ini terjadi karena tubuh tidak punya cukup waktu untuk mengelola volume cairan yang masuk secara tiba-tiba. Ginjal harus bekerja ekstra keras, keseimbangan elektrolit tubuh terganggu, dan perut yang mendadak membesar bisa menimbulkan ketidaknyamanan, gas, atau bahkan memicu refluks asam pada orang yang rentan. Terutama bagi orang tua, yang fungsi pengaturan cairannya mulai menurun, hal ini perlu mendapat perhatian ekstra. Apa yang mungkin terasa efisien dalam menghidrasi justru bisa menimbulkan efek negatif yang berkelanjutan. Ambil contoh Pak Wanto, seorang pensiunan pelatih berumur 72 tahun yang sangat disiplin dengan rutinitas hidrasi paginya. Setiap pagi, sebelum bangun sepenuhnya, dia selalu meregangkan badan dan menghabiskan 1 botol air penuh. Namun, lama-kelamaan ia sering merasa pusing di pagi hari tanpa alasan jelas. Ia tidak melewatkan makan dan tidak kekurangan cairan, jadi ia bingung. Setelah berkonsultasi dengan dokter, diketahui bahwa kebiasaannya membanjiri tubuh dengan cairan sebelum tubuh siap menimbunnya adalah penyebabnya. Setelah mengubah cara minumnya menjadi perlahan-lahan selama 15-20 menit, gejala pusing itu hilang. Proses hidrasi memiliki ritme alami yang perlu dihormati, terutama saat pagi hari. Minum perlahan memberi kesempatan tubuh untuk menyerap air secara optimal, mengurangi beban pada ginjal, dan menjaga kestabilan elektrolit sehingga Anda tidak merasa lemas atau gelisah. Oleh karena itu, daripada buru-buru menghabiskan air di pagi hari, jadikan momen itu sebagai ritual yang penuh kesadaran. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, dan minumlah perlahan-lahan. Biarkan tubuh Anda menerima air itu dengan baik, bukan bereaksi secara mendadak. Sedikit waktu ekstra di pagi hari bisa membuat Anda terhindar dari ketidaknyamanan sepanjang hari. Jika Anda masih menyimak dan merasa informasi ini berguna, tulis angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda hadir. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghasilkan konten bermanfaat yang menginspirasi dan memberi wawasan. Sekarang, mari kita lanjutkan. Poin ketiga, menyoroti bahaya yang tersembunyi dari kebiasaan minum air yang disimpan semalaman dalam botol plastik. Banyak orang meletakkan botol plastik di dekat tempat tidur sebagai cara praktis untuk tetap terhidrasi saat bangun pagi. Namun, jika botol tersebut dibiarkan terlalu lama, terutama di ruangan yang hangat atau terkena sinar matahari langsung, bahan kimia berbahaya dapat terlepas ke dalam air. Salah satu zat yang sering dikhawatirkan adalah BPA, yang biasa terdapat pada plastik berkualitas rendah atau yang sudah lama digunakan. Bahkan botol yang berlabel bebas BPA pun belum tentu sepenuhnya aman karena pengganti kimia yang digunakan bisa memiliki efek serupa. Senyawa ini termasuk dalam kelompok pengganggu hormon, endocrine disruptors, yang mampu meniru hormon tubuh dan mengganggu fungsi kelenjar. Bagi lansia yang sedang mengelola kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau masalah tiroid, paparan zat ini walau sedikit dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Gejala-gejalanya muncul secara perlahan seperti kelelahan, perubahan mood, dan gangguan pencernaan, seperti yang dialami oleh Pak Siswanto, seorang pria berusia 78 tahun yang rutin menggunakan kembali botol plastik yang disimpan di dekat lampu hangat. Ia mulai merasakan sakit kepala dan perut kembung. Setelah beralih menggunakan botol kaca dan stainless steel, serta tidak lagi membiarkan botol plastik semalaman, kondisinya membaik secara signifikan. Karena tubuh lansia lebih rentan terhadap paparan kimia, memilih wadah yang lebih aman dan mengganti air setiap pagi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Poin keempat, membahas mengenai kebiasaan minum air saat perut sangat kosong atau penuh setelah mengonsumsi obat tertentu. Pagi hari merupakan waktu yang sensitif karena tubuh sedang beradaptasi setelah berpuasa semalaman, sementara banyak lansia mengandalkan obat-obatan penting seperti pil tekanan darah atau tiroid. Jumlah dan waktu minum air terkait konsumsi obat dan makanan sangat berpengaruh terhadap efektivitas serta kemungkinan efek samping obat. Minum air dalam jumlah besar pada perut kosong setelah minum obat dapat menyebabkan rasa mual, gangguan lambung, bahkan menurunkan penyerapan obat. Beberapa obat sebaiknya diminum bersama makanan, ada juga yang perlu sedikit air saja, dan beberapa obat PK terhadap perubahan keasaman lambung akibat asupan air. Contohnya, Bu Martini, wanita berusia 80 tahun, yang kerap merasa mual setiap pagi setelah minum obat tiroid dengan segelas besar air sebelum sarapan. Setelah ia mengganti kebiasaan menjadi menyesap air sedikit demi sedikit dan menunggu 45 menit sebelum makan, rasa mualnya hilang dan efektivitas obat meningkat.
Memperhatikan cara dan waktu minum air saat mengonsumsi obat bisa meningkatkan kenyamanan serta hasil pengobatan. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tulis angka 4 di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat berikutnya. Poin nomor 5, mengangkat bahaya melewatkan sarapan dan hanya mengonsumsi air putih saja. Meskipun terdengar seperti kebiasaan sehat dan disiplin, terutama bagi sebagian orang yang memulai hari dengan meminum segelas besar air dan memilih tidak sarapan, hal ini sebenarnya bisa berbahaya, khususnya untuk lansia. Bergantung hanya pada air di pagi hari dapat secara perlahan menguras energi, menurunkan kadar gula darah, dan membuat tubuh memulai hari dalam kondisi kekurangan yang sulit diperbaiki. Memang air sangat dibutuhkan untuk menjaga hidrasi, tetapi tanpa asupan makanan yang membantu menstabilkan tubuh, kamu bisa merasa cepat lelah, mudah marah, dan pikiran menjadi kabur, seringkali tanpa menyadari bahwa ini disebabkan oleh sarapan yang dilewatkan. Saat pagi tiba, tubuhmu masih dalam keadaan puasa. Gula darah rendah, otak memerlukan energi, dan otot menunggu asupan nutrisi. Minum air memang membantu mengaktifkan sirkulasi darah dan mengembalikan cairan tubuh, tetapi air tidak menyediakan karbohidrat maupun protein yang dibutuhkan untuk berfungsi secara optimal. Apalagi jika setelah itu kamu langsung minum kopi tanpa makan, hal ini justru bisa memperparah kondisi, sistem saraf terangsang tanpa ada energi yang cukup sebagai penyeimbang. Akibatnya, kamu bisa merasa gelisah, cemas, atau emosi yang tidak stabil di pertengahan pagi. Seringkali gejala ini salah diartikan sebagai efek penuaan, stres, atau kurang tidur, padahal sebenarnya itu adalah tanda tubuh kekurangan nutrisi. Sebagai contoh, Bu Anisah, wanita berusia 69 tahun yang mencoba membuat rutinitas paginya lebih sederhana. Ia membaca bahwa air dapat meningkatkan metabolisme dan puasa intermiten sedang populer, sehingga ia memutuskan untuk tidak sarapan dan hanya minum air sampai siang hari. Awalnya, berat badannya turun, tetapi kemudian ia mulai merasa lelah terus-menerus. Moodnya menurun. Daya ingat melemah, putrinya bahkan menyadari Bu Anisah sering mengulang cerita yang sama. Setelah diperiksa dokter, tidak ditemukan masalah kesehatan serius, melainkan hanya kurangnya asupan glukosa yang konsisten di pagi hari. Ketika Bu Anisah mulai mengonsumsi sarapan kecil yang kaya protein, seperti telur dengan buah atau oatmeal dengan kacang-kacangan, energinya kembali, fokus membaik, dan ia mulai merasa sehat seperti sedia kala. Melewatkan sarapan mungkin tampak tidak berbahaya atau bahkan dianggap sebagai tindakan disiplin, tapi bagi tubuh yang sudah menua, terutama yang sedang mengelola obat-obatan atau perubahan hormon, ini berisiko. Bayangkan sarapan seperti bahan bakar yang menyalakan api tubuhmu, tanpa itu, apimu padam, dengan sarapan, apimu menyala stabil dan kuat. Air memang krusial, namun ia tidak dapat menggantikan peran makanan. Jika kamu selama ini memulai hari hanya dengan air dan beranggapan itu sudah cukup, menambahkan asupan nutrisi ringan bersama hidrasi bisa menjadi kunci untuk merasa lebih baik secara menyeluruh, dari dalam keluar. Kesimpulan, rutinitas pagi punya peran besar dalam menentukan suasana hari Anda, energi yang dimiliki, serta fokus yang Anda bawa. Memang, memulai hari dengan segelas air putih sering dipuji dan itu memang benar, tetapi tidak semua orang cocok dengan cara ini. Pada kenyataannya, air hanya memberikan manfaat maksimal jika dikonsumsi dengan tepat. Jika kita melakukannya terburu-buru, berlebihan, atau mengabaikan sinyal tubuh, sesuatu yang seharusnya menyehatkan bisa justru berbalik merugikan. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, tubuh kita jadi lebih peka dan sensitif. Hal-hal yang dulu terasa menyegarkan kini bisa terasa kurang nyaman atau bahkan menyakitkan. Apa yang tampak biasa saja mungkin perlu diperhatikan lebih dalam. Namun, ini bukan soal takut atau khawatir, melainkan tentang meningkatkan kesadaran diri. Belajar bagaimana merawat tubuh yang kamu miliki hari ini, bukan tubuh yang sama 20 tahun lalu. Mungkin caranya dengan meminum air secara perlahan, bukan langsung menenggak banyak sekaligus. Atau dengan sedikit menghangatkan air, atau menambahkan camilan kecil sebelum minum. Bahkan mungkin saatnya untuk mengganti botol plastik yang sudah dipakai berulang-ulang. Perubahan ini bukan soal langkah besar yang drastis, melainkan tentang perhatian dan kesadaran kecil yang dilakukan dengan konsisten. Seringkali, hal-hal sederhana dan penuh perhatian inilah yang menjaga kenyamanan tubuh, kejernihan pikiran, dan rasa percaya diri saat kita menjalani hari-hari. Kamu telah menyisihkan waktu untuk memahami bahwa hal-hal kecil bisa berdampak besar. Ini mencerminkan siapa dirimu sebenarnya,
seseorang yang peduli, teliti, terus belajar dan berusaha menjaga kesehatannya. Sikap seperti ini sudah menjadi kekuatan tersendiri yang menyertai hari-harimu. Jadi, jangan berhenti sampai di sini. Coba ambil satu hal dari pelajaran ini dan terapkan pada pagi hari berikutnya. Rasakan bagaimana tubuhmu merespons ketika kamu memperlakukannya bukan sekadar rutinitas, tapi dengan penghormatan dan perhatian. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah dan ceritakan satu hal yang kamu pelajari hari ini, serta bagaimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Suaramu sangat berharga bagi kami, jadi jangan sungkan untuk berbagi. Membaca komentar-komentarmu selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Jika kamu menyukai video ini dan merasa terbantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Dukunganmu sangat berarti untuk kami agar terus bisa menghasilkan konten berkualitas yang bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.